Baik teman-teman, selamat siang semua. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan kita untuk berkumpul. Jadi pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang budaya positif sekolah. Saya cuma berbagi apa yang saya pahami ya. Kita akan bahas bersama siang ini. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai universal, motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir itu segitiga restitusi, tahapan-tahapan restitusi. Sebentar baru kita kenal apa itu restitusi. Perubahan paradigma belajar. Sebelum kita masuk ke sini, saya izin ya, ada hal yang kita terima itu yang baru itu tentang teori kontrol. Sebenarnya begini, kira-kira belajar ini terjadi kenapa? Apakah karena dorongan dari guru atau memang muncul dari dalam diri anak sendiri belajar? Ini pertanyaan, siapa yang bisa mengontrol diri untuk belajar? Itu pertama, itu punya kunci untuk apa? Kita memahami teori kontrol sampai kayak keyakinan kelas sebentar. Kan ini kita mau buat keyakinan kelas, menciptakan disiplin budaya positif di sekolah. Budaya positif itu berawal dari keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas beda dengan aturan kelas. Dan saya sendiri salah terapkan itu. Di awal saya buat aturan-aturan kelas 6. Ternyata agak sedikit melenceng. Dasarnya keyakinan kelas yang menciptakan budaya positif atau disiplin-disiplin positif di sekolah. Pertama sekali kita harus tahu dulu teori kontrol ini. Siapa yang bisa mengontrol diri untuk belajar? Kira-kira siapa itu yang bisa buat kita untuk belajar? Siapa? Apakah belajar dipengaruhi oleh orang lain atau orang di luar diri, atau muncul dari dalam diri sendiri? Atau dalam bahasa yang istilahnya motivasi internal dan motivasi eksternal. Kita bermain sedikit ya. Saya kebetulan ada uang 2.000. Biar 10.000. Kalau ada yang 50.000 bisa bantu semua. Saya minta 2 orang. Uang ini akan jadi milik teman-teman sebentar. Bisa pinjam 50 ke ibu bendahara. 100. Bisa pinjam. Saya pinjam 100. Nanti tidak apa-apa. Nanti saya kembali besok. Oke, ada uang 100.000 ini. Uang ini akan menjadi milik teman-teman sebentar. Tapi 2 orang yang saya minta bermain di sini, ya, satu akan menggenggam uang ini dan satu akan berusaha untuk buka tangannya dan ambil uangnya. Kalau dia berhasil ambil uangnya jadi miliknya dia. Tapi kalau dia gagal, maka jadi milik yang gagal. 2 orang. Saya tidak nanti saya masuk 2 orang ya. Tidak apa-apa ya. Sudah ya, siapa yang genggam, siapa yang ini apa? Siapa yang genggam? Siapa yang genggam, siapa yang ini apa? Siapa yang genggam? Aku sultan enggak? Sultan. Siapa yang genggam? Intan yang genggam. Kalau Ibu Intan berhasil genggam ini dan Ibu ini tidak bisa berhasil buka, rayu, ya, maka uangnya menjadi milik Ibu Intan. Tapi kalau Ibu ini berhasil, uangnya jadi milik Ibu Intan. Bisa? Dalam waktu 30 detik. 30 detik kan? Tidak bisa lama-lama. 30 detik dulu. Genggam kuat. Begini, aturan permainannya. Satu orang genggam itu uang. Ya. Kalau Anda merasa uang itu berharga untuk ini, Bagaimana cara genggam? tahan itu uang. Tapi Ibu Emi, bagaimana secara Ibu Emi rayu berikan atau paksa buka? Ya. Dalam waktu 3 menit. Kalau Ibu Emi berhasil, uang itu jadi milik Ibu Emi. Bisa ya? Bisa ya? Oke, kita tes ya. Bagaimana cara dikatakan sudah bisa keluar buka utamanya? Apa caranya? Oke ya. Sabar ya. Siap? Sudah bisa. Kita ini bersama-sama ya. Oke, 1, waktunya 30 detik.
Jadi saya yang ditarik ya. Coba saya pakai. Saya pakai. Ayo kalau uang ini. Ya saya tahu. Saya tahu. Asa. Ada ya? Iya, saya genggam ini uang. Belum bisa terus. Saya genggam ini uang. Kalau kalian bisa ambil uang ini dari saya kasih kalian 100.000, kasih tambah lagi 100.000, berarti 200.000 sebenarnya. Pertanyaannya bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya, tidak. Berusaha supaya ini uang ini sampai terbuka dan kau ambil ini uang. Ya, caranya. Caranya terserah. Kalau mau lihat sampai tangan terserah. Yang saya tahan ini. Dalam waktu 30 detik. 30 detik ya. Siap ya? Itu sama-sama ya. Ya, 1, 2. Ayo. Saya uang ini bagaimana tangan Ibu Mita bisa lepas uang dari genggaman? Baik sudah. Saya melakukan trik yang pertama. Ibu Mita kita harus main batu gunting kertas. Yang kalah dia harus goyang sambil bernyanyi foto diri kami. Ya silakan Mita. Dengan tangan kanan, tidak boleh pakai tangan kiri. Begitu juga geng batu gunting kertas pakai tangan kanan. Baik. Batu gunting kertas. Uangnya pakai genggam pakai tangan kanan. Batu gunting kertas. Uangnya pakai tangan kanan. Batu gunting kertas. Kalah kertas. Berarti yang kalah siapa? Pak Dus yang goyang. Berarti saya yang dapat hukuman. Lebar. Yang kedua, batu. Oke baik. Itu Oke, teman-teman, dari permainan tadi itu ternyata posisi kontrol itu sesungguhnya itu dari dalam diri. Nah, ini berpengaruh kepada keyakinan atau disiplin kelas yang kita buat. Terus terang, selama ini saya refleksi diri saya kan. Selama ini kan saya bilang jangan terlalu dalam atau siram bunga. Nah, kita memaksakan apa yang kita pikirkan pada anak-anak. Sementara kalau di dalam dia punya kepala itu kosong tentang ini disiplin, dia tidak akan buat itu. Kenapa? Karena kontrol itu harus dari dalam diri. Harus dia sendiri yang, kalau saya siram bunga bagus, kalau saya taruh dalam itu bagus. Ini jadi posisi kontrol itu harus lahir dari dalam diri. Ini penting. Konsep ini penting sehingga keyakinan kelas yang kita buat itu benar-benar lahir dari anak-anak, dari dalam dirinya mereka sendiri, bukan atas pemaksaan atau ini apa itu. Kemudian ini berkaitan dengan siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Kalau stimulus respon yang kita buat itu stimulus respon, misalnya gini, baris rapi. Nah, itu ada stimulus dari guru. Respon anak-anak langsung ikut. Apalagi kalau saya yang berdiri di depan kan langsung takut gitu anak-anak. Artinya stimulusnya itu keras. Padahal ini sebenarnya masih menggunakan teori lama, pemikiran cara bertindak lama. Sementara sekarang kita sudah ada perubahan paradigma baru ke teori kontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa kontrol orang lain. Atau bukan lagi ini. Betul pas. Jadi lalu bagaimana kalau saya
seandainya kita tidak bisa mengontrol orang lain, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi butuh kolaborasi, butuh kesepakatan. Dengan anak-anak juga begitu, kita butuh kesepakatan. Kita selalu bilang, jangan ribut kelas, coba tidak mau sebenarnya. Naik koi, kita tegur hari ini, besok kita buat yang sama lagi. Atau yang paling kentara, saya setelah saya dapat materi ini, refleksi diri saya. Misal saya dari Toka, dari rumah datang, mereka anak pagi, anak-anak itu kan kalau ke sekolah belum terdalam di jalan itu. Begitu dengan saya bunyi motor, langsung ini ada putar dalam. Mereka masih hidup di dalam stimulus respon, belum berubah ke teori kontrol. Ya. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai universal. Nah, disiplin positif teman-teman, keyakinan-keyakinan kelas tadi harus berkaitan dengan nilai-nilai universal. Disiplin sendiri itu berarti bentuk kontrol diri. Bentuk kontrol diri atau belajar agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Itu disiplin. Ternyata arti kata disiplin itu bentuk kontrol diri atau belajar untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Itu arti kata disiplin. Ya dari bahasa Latin dan segala macamnya, dari akar katanya itu dari bahasa Latin yang artinya belajar atau murid atau pengikut. Kata disiplin, disipulus, disipulis. Itu akar katanya atau disiplina. Lalu nilai-nilai universal, tujuan yang mulia. Untuk mencapai suatu tujuan yang mulia, kita harus berdasarkan nilai-nilai universal, nilai-nilai yang berlaku umum atau istilahnya common sense. Nilai-nilai yang tidak bisa dengan CKOP. Benar ke keliru? Benar ke, menurut saya benar, tapi kalau menurut orang lain tidak benar, tidak bisa. Itu bukan nilai universal. Nilai-nilai universal yang dianut oleh semua orang. Salah satu bentuk nilai-nilai universal itu adalah profil pelajar Pancasila. Itu salah satu bentuknya. Ada banyak nilai-nilai universal selain profil pelajar Pancasila. Ya. Ini ada profil pelajar Pancasila. Kemudian ada IDO, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, komitmen, percaya diri. Ini nilai-nilai universal atau 9 pilar karakter. Cinta Tuhan, dan ini 9 pilar karakter ini kalau tidak salah kurikulum KTSP dulu. Kurikulum KTSP itu ada penekanan 9 pilar karakter. Kemudian petunjuk seumur hidup, ini 7 nilai penting: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Atau dalam minta maaf yang ditanya, kalau dalam gereja Katolik itu ada yang kita kenal dengan apa istilahnya, buah-buah roh ya, buah-buah roh 7 betul ya, buah-buah roh. Ini yang dimaksud dengan nilai-nilai universal. Disiplin harus berkaitan, harus terarah kepada nilai-nilai universal. Kemudian disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Jadi, untuk menuju ke disiplin positif, harus ada dulu langkah-langkah disiplin kecil-kecil di sekolah kita. Ingat, disiplin tadi adalah bentuk kontrol diri. Tidak bisa dipaksakan, harus secara intrinsik, lahir dari dalam diri. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul. Ya, jadi langkah pertamanya dia harus paham betul alasan mengapa mengikuti suatu komitmen. Jadi itu penting sekali. Tapi kalau kita bilang begini, anak-anak jangan ribut pas guru tidak ada di kelas. Mereka harus tahu kenapa jangan ribut. Kan selama ini saya sering paksa gini, jangan ribut. Ada pertemuan di kantor, jangan ribut. Hampir 10 kali pulang pergi kantor kelas. Tapi tidak ada, ternyata karena memang dari hatinya mereka, di dalam kepala, pikirannya mereka, tidak ada suatu pemahaman tentang jangan ribut itu. Sementara untuk menjadi seorang murid atau pengikut seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Ya, jadi motivasi dari betul-betul harus dari dalam diri. Kalau seandainya motivasi itu dari dalam diri, itu biar menurut teori ya, biar atau pengalaman lah. Kalau kita betul-betul misalnya kita satu rindu dengan tenang,
Terus dari ini kan lihat gimana. Saya dulu pernah jam 7 malam dari Elar mau ketemu Sultan aja karena mau ketemu tim. Jam 7 malam. Serius ini, jam 7 malam. Ternyata sampai di Rute orang tidur aja, pulang sia-sia. Oke. Kemudian kita akan tadi motivasi dari dalam diri, kita akan bahas singgung sedikit tentang motivasi, hukuman dan restitusi. Ini yang penting ya, restitusi ini karena kita mau penerapan restitusi. Motivasi menurut Dan Gosen ada 3 itu motivasi atau dorongan untuk melakukan sesuatu itu ada 3 yang faktor yang mempengaruhi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang berbuat sesuatu karena takut dihukum. Misalnya begini, kita membuat PMM ini, kita ikut kerja PMM karena takut nanti tidak dapat ini penilaian dari PMM. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada anak di kelas itu selalu angkat tangan, selalu mau berbicara karena mau dihargai, karena mau dipuji, mata dipuji oleh guru. Ini motivasi, berkaitan dengan motivasi. Dia tingkatannya justru di bawah restitusi. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi ketiga, inilah yang motivasi yang diharapkan untuk bisa membentuk restitusi. Motivasi agak sedikit berbeda dengan hukuman. Hukuman tidak terencana. Anak atau murid tidak tahu. Hukuman bersifat satu arah dari guru saja atau orang yang pemberi hukuman. Ya. Hukuman tanpa melalui satu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelumnya atau sesudahnya. Jadi hukuman diberikan secara spontan tiba-tiba dan tidak ada tindak lanjut. Tidak ada rencana sebelumnya, tiba-tiba muncul hukuman dan tidak ada rencana tindak lanjut, tidak ada perbaikan terhadap misalnya. Contoh, misalnya saya lihat anak-anak keserusan itu, tiba-tiba saya lihat ada yang rusak, saya panggil anak suruh berlutut. Setelah suruh berlutut, pergi sudah tidak ada yang apa. Setelah itu tiba saatnya saya rasa dia sudah capek, kau bangun sudah, pulang. Tidak ada tindak lanjut, itu bentuk hukuman. Bisa berupa fisik, psikis, verbal, kata-kata, dan anak atau orang yang dihukum akan merasa sakit. Itu hukuman. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi itu sebenarnya kondisi atau proses kita menciptakan situasi, kondisi di mana anak-anak itu bisa memperbaiki kesalahannya. Sebelum dia memperbaiki kesalahan, dia harus sadar apa yang dia buat itu salah. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sifatnya kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ini berkaitan dengan keyakinan tadi. Jadi kita harus di restitusi itu mengingatkan kembali murid untuk keyakinannya dia itu apa? Apa yang ada di dalam hatinya dia? Saya mau, misalnya begini, keyakinan murid, saya bisa disiplin, atau saya bisa tertib di kelas. Ketika dia berbuat pelanggaran, kita ingatkan lagi itu. Ingat keyakinan mau apa? Mau yang jadi apa audiens suara? Itu menanyakan, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini yang penting di restitusi. Di dalam hukuman tadi, kalau di hukuman tidak ada tindak lanjut setelah memberi hukuman. Tetapi di restitusi, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Sebentar akan saya tunjukkan, saya coba praktek video restitusi, saya coba videokan. Nanti saya minta teman-teman masukkan. Kira-kira di restitusi itu sudah terlaksana atau tidak? Motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman ini merupakan identitas gagal. Jadi kalau kita sering membuat hukuman, itu berarti kita seorang yang gagal. Dan saya terus terang setelah saya baca ini materi ini, ternyata saya banyak kali gagal. Kita memberi hukuman, ternyata itu tidak mau apa. Itu tadi di awal tadi kita belajar tentang perubahan paradigma pelajaran itu dulu
hukuman itu bisa membuat kita menjadi sadar, bisa membuat kita menjadi lebih baik. Ternyata sekarang itu hukuman sudah tidak dipakai lagi, kita beralih ke restitusi. Kenapa ini? Ada satu kurikulum itu kan dia harus ikut ini perkembangan zaman. Zamannya kita dulu dengan zamannya anak sekarang itu berbeda. Itu yang kita harus terima. Kadang-kadang kan menudi aku gitu deh. Ini cara jadi tidak, ayo kalau ini gimana? Tapi zaman sudah berbeda, Pak. Zaman itu yang coba kita hidup. Saya terus terang waktu saya pikir-pikir itu anak-anak hidup di zamannya mereka saat ini beda dengan zaman kita dulu. Zaman kita dulu itu istilahnya survival, Pak. Berjuang. Zaman sekarang itu segala sesuatu sudah ada. Jadi pelayanan kita di sekolah juga harus mengikuti zaman. Atau dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tuntunan, menuntun peserta didik murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita harus ikut mereka punya kodrat itu. Mereka hidup di zaman yang serba modern, beda dengan kita dulu. Kita dulu zamannya pergi cari burung, pergi cari rame-rame itu, ini apa segala macam. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti dan berikut murid anak mendapatkan penguatan. Jadi di identitas sukses ini ya bukan saja konsekuensi, tetapi lebih kepada restitusi. Ya. Konsekuensi, kalau konsekuensi itu dia begini. Misalnya begini ya, besok kita buat aturan kalau terlambat sanksinya PR di depan kelas. Besok ada murid yang datang terlambat, kita nanya, kalau datang terlambat tuh kita kemarin sepakat apa? Kalau terlambat PR di depan kelas, ya itu sekarang kok PR di depan kelas. Ini konsekuensi, ini yang berkaitan ini konsekuensi. Tapi kalau restitusi, dia pilihan di situ. Ya. Selain bilang gini, anak kau terlambat ini hari ya. Kesepakatan kita kemarin tidak boleh terlambat. Kenapa tidak boleh terlambat? Itu restitusi di situ. Dan menanyakan keyakinan, ada keyakinan yang dia ungkapkan di situ. Apa dari dalam diri? Kenapa tidak boleh terlambat? Dia harus paham itu. Itu tindakan restitusi. Oke teman-teman, kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi ini yang kita singgung tadi. Jadi bukan cuma sekedar peraturan tertulis seperti ini, seperti yang ditempel di kelas 6A ini, tetapi mereka harus paham betul kenapa itu dibuat. Misalnya saat ini nomor 3 ini, berdoa sebelum memulai pelajaran. Ini keyakinan yang mereka buat. Disiplin, bentuk disiplin yang mereka buat. Berdoa sebelum memulai pelajaran. Tapi mereka harus tahu kenapa harus berdoa. Kenapa itu dibuat? Itu harus betul-betul harus tahu dari dalam diri mereka, sehingga tanpa kita suruh juga mereka tetap berdoa. Atau mereka berdoa bukan karena mau dipuji oleh guru, bukan mau di apa kan? Oh mantap kamu sudah berdoa. Atau mau dapat hadiah pujian. Jadi lebih keyakinan kelas itu betul-betul menekankan pada apa yang namanya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Ini yang nanti kita akan praktekkan. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contoh, saya yakin saya bisa tertib di kelas. Ini adalah bentuk keyakinan kelas. Kalau aturan ya konkret, rinci, tidak boleh ganggu teman pada saat jam pelajaran. Ini lebih rinci, lebih apa konkret, ya toh? Atau gini, tidak boleh lempar-lempar atau tidak boleh buang sampah sembarang tempat di sembarang tempat atau buang sampah di tempat sampah. Ini peraturan. Sedangkan kalau keyakinan, saya berkeyakinan atau membuang sampah di tempat sampah. Ada keyakinan dari dalam ini apa? Saya atau gini, saya yakin bisa menjaga kebersihan kelas. Di situ lebih abstrak, tidak terperinci. Keyakinan kelas itu dia sifatnya lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal.
Tadi kan kita sudah singgung tentang nilai-nilai universal. Dia lebih berkaitan. Salah satunya itu adalah profil pelajar Pancasila. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contoh dalam bentuk positif gini. Jagalah ketenangan saat ujian. Ini positif. Kalau yang negatifnya itu jangan ribut. Ada bentuk-bentuk negatifnya. Keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Cacat. Ya, satu-satu saja. Tidak usah terlalu banyak. Jangan terlalu banyak peraturan kelas. Ya. Kita kalau hanya 1-2 biji atau 1-2 bentuk aturan lebih enak. Kenapa? Kita akan merasakan enak, bahagianya itu pada saat kita lihat oh ini terlaksana. Senang daripada kita bikin banyak-banyak tetapi tidak proses terlaksananya itu tidak maksimal. Lebih penting kualitas daripada kuantitas ya. Lebih penting kualitasnya daripada jumlahnya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan paksa keyakinan kelas. Buat keyakinan kelas yang tidak bisa dibuat oleh anak-anak. Jangan paksa itu. Kalau mereka tidak bisa buat ya jangan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu. Artinya keyakinan kelas sudah dibuat, tapi kalau sewaktu-waktu ada perubahan ya tidak masalah. Jangan terlalu terikat. Tidak terlalu terikat. Ya bisa dirubah lagi. Itu prosedur pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas harus sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini pertama sekali. Saya terus terang saja menukul itu. Ini udah kalau datang kita punya emosi, enggak aku semah tidak sadar. Padahal anak setiap kita punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa? Kira. Mau bertahan hidup tidak? Mau ya, kita semua punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau lapar pasti makan. Kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Benar. Yang lama-lama. Kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Saya umur 32 baru saya berkeluarga. Terlambat menerima atau mengaktualisasikan kebutuhan dasar manusia yang kedua ini. Kasih sayang dan rasa diterima. Terlambat betul ya. Padahal itu kebutuhan dasar. Lupa kebutuhan dasar bahwa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar kita itu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kita tuh anak-anak juga butuh untuk diakui. Sekecil apapun yang mereka buat harus puji, harus beri dorongan motivasi, beri pujian. Kita harus respon terhadap setiap apa yang dibuat oleh anak-anak. Termasuk di sini pengakuan atas kemampuan ini termasuk misalnya anak-anak itu dia tidak mau taruh dalam, dia punya motivasi itu. Walaupun dia tidak bisa sebut, dia tidak bisa ceritakan, tapi dia punya motivasi. Contohnya misalnya begini ya, ada anak yang misalnya dia gambar tato di tangan, gambar. Dia punya motivasi itu dari dalam dirinya. Dia mau diakui. Ya, dia butuh pengakuan terhadap dirinya. Tetapi gambar-gambar di tangan itu tidak sesuai dengan yang tadi kita sebut nilai-nilai universal. Sementara keyakinan kebutuhan dasar itu semuanya harus tertuju pada nilai-nilai universal. Kenapa harus terarah kepada nilai-nilai universal? Karena kita hidup di satu komunitas yang besar yang namanya dunia ini. Yang kita tidak bisa pakai apa yang aturan atau keyakinan kita sendiri kalau itu tidak sesuai dengan nilai-nilai universal. Keempat, kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan dasar, kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Segitiga restitusi. Ini terakhir berkaitan dengan restitusi penerapannya.
Langkah pertama itu menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Ini yang mungkin bisa nanti kita terapkan untuk diobservasi oleh kepala sekolah berkaitan dengan pelaksanaan restitusi. Tentu teman-teman masih menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Katakan bahwa itu tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Ya. Distabilkan identitas itu, ya, kita bisa sampai katakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Berkaitan dengan segitiga restitusi ini, kita langsung ke contoh penerapannya. Oke, mulai dari ini dulu. Contoh penerapan budaya positif, disiplin positif. Satu, misalnya menyanyikan lagu-lagu wajib nasional sebelum pulang sekolah. Ini disiplin positif kecil-kecil ini yang menciptakan budaya positif nanti. Budaya positif itu terbentuk dari disiplin positif. Salah satu penerapan disiplin positif itu dibantu dengan restitusi tadi. Jadi restitusi itu membantu penerapan disiplin positif. Dari disiplin positif inilah terbentuk atau tercipta yang namanya budaya positif di sekolah. Siram tanaman, menjalankan pikir ya. Menjalankan pikir pagi hari itu merupakan bentuk disiplin positif. Kemudian berdoa sebelum atau setelah pelajaran. Ini restitusi yang coba saya terapkan. Suaranya tidak ada? Dengar kecil ya? Bisa terang? Penerapan restitusi? Mana ada speaker di belakang kemudian sebelum kita cek ini kegiatan restitusi dalam video saya, ketika kita temukan hal-hal kecil yang melanggar, disitulah kita lakukan penerapan restitusi. Intinya di dalam restitusi itu yang pertama stabilkan keadaan ini, stabilkan identitas. Katakan kepada anak-anak, kita pernah juga melakukan kesalahan ini, atau kesalahan ini tidak terlalu fatal. Sering tidak masalah lah, ini hal yang lumrah yang sering terjadi. Kemudian yang kedua, tunjukkan bahwa apa yang terjadi itu salah, memang benar-benar salah. Dan yang terakhir sekali menanyakan keyakinan. Misalnya yang pertama tadi, ini kejadiannya ini adalah kuku tangan kuku ini tidak potong kuku. Ada satu murid kuku tangannya itu tidak bersih, kotor hitam. Nah, setiap pakai mereka punya keyakinan. Tadi saya menulis ini ya. Ini contoh-contoh keyakinan yang mereka buat. Satu, Tofi, saya yakin harus bisa jawab pertanyaan Bapak Ibu guru. Nah, keyakinan ini harus betul-betul lahir dari dalam diri dia sendiri. Kalau dia lupa, kita ingatkan. Itulah di restitusi, itu penerapan segitiga restitusi tadi adalah menanyakan keyakinan. Membersihkan kelas, saya yakin bisa menghargai guru. Saya yakin bisa menghargai guru yang sedang mengajar. Ini salah satu bentuk keyakinan. Kemudian, saya yakin bisa membuat kelas rapi dan indah. Ada satu keyakinan mereka punya adalah
saya yakin bisa menjaga kebersihan diri. Bisa jadi tertib. Saya yakin, lainnya. Saya yakin akan menjaga kerapian diri. Jadi ini salah satu keyakinan yang kita mintakan ke anak-anak. Nanti mereka buat keyakinan, dan keyakinan itu disepakati secara umum di kelas. Lalu keyakinan-keyakinan ini yang kita, kalau bisa kita tempel di kelas. Coba cari, bagaimana caranya kita pajangkan di kelas, mau model seperti ini atau model kebetulan ini saya padukan dengan mereka punya portofolio nanti. Jadi keyakinan-keyakinan itu berasal dari setiap orang mengusulkan keyakinan, lalu disepakati menjadi keyakinan kelas. Salah satu keyakinan yang mereka sudah buat kemarin adalah saya yakin akan menjaga kerapian diri atau kebersihan diri. Nah kebetulan kemarin pagi saya cek kuku, ada yang satu orang yang kukunya ini apa? Kukunya kotor. Nah inilah yang saya coba praktekkan restitusinya. Begini teman-teman. Nanti pada saat observasi di kelas kita bisa tentukan, kita buat keyakinan dulu. Setelah buat keyakinan kelas, misalnya ada hal yang melanggar keyakinan itu, atau ada hal kejadian yang keluar dari keyakinan kelas, itu yang kita buatkan restitusi. Nah, dari situ Pak Kepse dia bisa observasi itu, bisa menilai kegiatan itu. Sekarang bagaimana caranya? Karena kan ini kan kejadian-kejadian ini kan di luar dugaan, Pak. Di luar ini kita tidak bisa mengada-ada juga, Pak. Kalau kita mengada-ada juga kurang bagus kesannya. Misalnya kita bikin dalam bentuk foto, lalu tampilkan. Waktu pakai ke kelas atau observasinya bisa bukan di dalam kelas ya, bisa di luar kelas. Kita tunjukkan dokumentasinya. Ini saya punya kegiatannya. Dalam bentuk foto atau dalam bentuk refleksi tulisan. Saya kebetulan ini kemarin coba-coba jadi Kelas. Ini. bagian langkah pertama kemarin menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini maksudnya supaya anak itu tidak terlalu merasa ini kan. Bahwa kali ini baru dicoba pertama lagi kaku-kaku ya. Tidak usah. Apa? Validasinya apa? Validasi kesalahan. Kita harus, kan mereka sudah buat keyakinan bahwa harus menjaga kebersihan diri. Nah, kuku tidak dipotong atau kotor itu merupakan bagian dari kesalahan yang dibuat. Nah, terakhir sekali harus menanyakan keyakinan. Satu lagi berkaitan dengan ini ya, restitusinya. Ini yang kedua ya. Nah, kebetulan dalam pembelajaran kemarin ada siswa yang tidak terlalu dalam. Sementara mereka sudah buat keyakinan, ada satu keyakinan mereka itu harus tertib, disiplin. Nah, ini kelihatan nih. Siap.
sini, tidak terlalu. Menstabilkan keadaan. Jadi apa? Berusaha begitu. Kadang-kadang kalau terlalu banyak bergerak, baju terlepas. Ini bagian dari menstabilkan keadaan. Langkah restitusi tadi ada 3 dong. Yang pertama tadi apa? Menstabilkan keadaan. Yang kedua validasi kesalahan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Itu 3 langkah restitusi. Tapi ya, kenapa saudara? Tidak terlalu ya, kalau tidak terlalu itu jadi oke lah. Atau dari pagi datang ke sekolah, juga terlalu karena memburu. Kenapa? Dia jawab akhirnya tangis di sekolah. Buru datang ke sekolah. Memang kalau tapi kalau itu kalau dia terlalu salah. Kenapa? Bukan salah, maksudnya tidak baik. Kenapa itu? Kenapa kalau tidak terlalu tidak baik? Oke, Ini bagian dari menanyakan keyakinan. Saya kita kembali sini deh. Dalam sedikit diskusi. Yang pertama menstabilkan identitas, ya. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, restitusi ini penting untuk benar-benar menciptakan disiplin positif yang timbul dari dalam diri sendiri atau dengan motivasi intrinsik. Dari disiplin positif inilah yang menciptakan budaya positif sekolah. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Terakhir, refleksi saya secara pribadi saya perlu berbagi juga refleksi. Yang pertama itu pembelajaran adalah tuntunan bagi murid. Jadi tadi sempat saya singgung bahwa kalau kita melaksanakan pembelajaran adalah peristiwa tuntunan. Kita menuntun murid-murid kita. Kalau kita menuntun murid kita berarti kita berpihak kepada murid. Saya semakin merasakan bahwa saya harus berpihak pada murid. Ya. Kalau saya berpihak pada murid itu lebih bahagia, lebih enjoy, nikmat jadi guru, tidak tanpa beban menjadi guru. Kemudian keyakinan kelas perlu diteruskan dan harus ada di kelas-kelas lain, harus ada pengibasan ke kelas lain. Lalu menerapkan restitusi sangat tepat untuk menghilangkan stres. Itu yang saya rasakan. Ternyata tidak perlu lagi berulang kali datang ke sekolah tegur murid-murid, tapi harus dengan pembiasaan restitusi. Kalau begitu, saya tidak akan merasa stres. Itu refleksi dari saya sebagai penutup. Terima kasih. Pesan dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, sebagai pendidik tugas kita adalah menuntun anak atau murid kita ke arah keselamatan dan kebahagiaan. Upaya tuntunan ini tidak boleh terlepas dari situasi atau iklim atau lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang. Itu sebagai penutup. Mungkin ada pertanyaan atau ada hal yang perlu kita bahas lebih dalam lagi. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Santai enjoy saja. Silakan. Sambil ini ya, respon murid ya. Ketika saya tanya, bagaimana nih kalau penerapan ini bagus ya? Bobo kali ya, untuk menjawab karena merasakan rasa ini mas-mas ini. Kalau kita jawab bahaya. Ini di luar sih. Tapi apa penerapan disiplin kelasnya bang?
Jarang kebersihan kelas, Pak. Jadi kebersihan selain jadi kebersihan kelas, Saling dengan guru, Pak. oh saling dengan guru pas kapan? Setelah pulang sekolah, Pak. Setelah pulang sekolah, itu saja saling dengan guru. Pas datang sekolah tidak. Saya berkaitan dengan disiplin positif tadi tentang keteraturan suasana kelas. Jadi ini semacam refleksi dari saya. Terus juga ada pertanyaan tentang mungkin kita bisa memberi solusi untuk pendidikan SD Indonesia ke depan. Yang berkaitan dengan kesepakatan kelas tadi. Jadi kesepakatan kelas ini berlaku untuk bagi semua warga sekolah. Itu refleksi saya. Jadi ketika bukan tujuan kesepakatan ini bukan hanya berlaku untuk peserta didik, tapi berlaku juga untuk pendidik atau guru. Dan jika kesepakatan dilanggar oleh guru, kira-kira seperti apa dia punya sanksi atau tindakan atau restitusi tadi. Karena ini anak bisa melihat bahwa guru atau pendidik sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah pernah buat. Karena awalnya tadi bahwa kesepakatan ini bukan hanya berlaku untuk peserta didik saja, tetapi berlaku juga untuk pendidik atau guru. Jadi itu pertanyaan tadi, bagaimana restitusi atau solusi untuk menjawab permasalahan ini dari refleksi yang saya buat hari ini. Saya kembali. Baik, terima kasih dari Pak Dus tadi. Tadi contoh tadi kepada anak-anak. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau seandainya justru ini terjadi pada guru? Atau tindakan restitusi apa yang bisa diterapkan kepada kita guru? Kalau menurut saya itu ya paling inti dari kita diri sendiri, karena kita berbicara tentang motivasi diri sendiri tanpa dipengaruhi orang lain. Menurut saya memang selama ini ada beberapa pelanggaran terkait dengan, terutama terkait dengan disiplin kita sebagai seorang guru. Yang paling penting menurut kita adalah refleksi diri, apa yang saya lakukan selama ini salah atau benar, kemudian berusaha untuk memperbaiki diri. Karena terus terang kalau kita mendengar penjelasan dari Pak Unkari bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang kita selama ini sudah sampaikan, baik Bapak Kepala Sekolah ataupun teman-teman guru mengontrol teman yang lain, tapi masih mengulangi hal-hal yang sama. Oleh karena itu salah satu caranya adalah bagaimana motivasi diri kita dari dalam diri kita sendiri, dan juga refleksi diri untuk memperbaiki, berusaha memperbaiki walaupun tidak sempurna. Tetapi kalau misalkan kita menyadari satu kesalahan, berusaha untuk memperbaiki, saya kira itu adalah dampak positif dari kita sebagai guru. Jadi itu saja dari saya. Ya, pertama sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Fido tadi, bahwa kita perlu berefleksi diri. Kadang-kadang kita juga lupa dengan nilai-nilai universal tadi, hal-hal yang mana yang diutamakan. Mungkin restitusi ini selain kita berikan kepada orang lain, bisa juga kita berikan untuk diri sendiri. Penerapan restitusi ini kita berikan ke diri sendiri melalui kegiatan berefleksi diri. Jadi kita refleksi masing-masing diri kita. Maksudnya pertama kita stabilkan identitas dulu. Kira-kira kesalahan yang kita buat itu tingkat kadar kesalahannya itu seperti apa. Kemudian menyadari itu kesalahan, dan yang terakhir jangan lupa kita untuk berpegang atau kembali ke keyakinan yang kita miliki. Saya kira itu dari saya. Mungkin teman-teman apa? Pertanyaan begini kan? Ada pertanyaan? Ya, pertanyaan terkait dengan hal ini. Pertama sekali terima kasih kepada Pak Un yang telah memberikan penjelasan panjang lebar terkait dengan
kegiatan kita nanti ke depan pada mulai dari bulan Juni sampai bulan Desember, yaitu kita memilih penerapan disiplin positif, dan kita sudah mendapatkan hal-hal baru terkait dengan bagaimana kita menerapkan nanti pada saat kita diobservasi oleh kepala sekolah. Yang perlu ingin saya sampaikan atau minta kesepakatan atau penjelasan dari para guru ini terkait dengan penerapannya nanti di dalam kelas pada saat observasi. Sepakati pada saat observasi apa yang kita pertentukan, apakah kita mengajar lalu kemudian menerapkan restitusi itu, atau kita langsung ke penerapan restitusi, atau seperti apa nanti untuk observasinya. Jadi itu yang kita harus pikirkan bersama supaya nanti dari kelas 6 sampai kelas 1 semuanya sama presentasinya, jangan sampai nanti berbeda-beda. Oleh karena itu saya mohon kepada Pak Om, kita butuh penjelasan lebih rinci, lebih lanjut, dan juga kesepakatan bersama kita. Sekian saja saya kembali. Ya, baik, terima kasih Pak Nino. Sebelum saya lanjut, kita ada Mas Pak Nino. Intinya apa yang mau dibuat di kelas untuk periode ini ya. Ini saya menanggapi apa yang disampaikan dari Pak Dio tadi yang berkaitan dengan observasi nanti yang dilakukan oleh kepala sekolah atau peserta. Ini pengalaman saya yang sudah menyusun modul belajar. Jadi saya membuat modul belajar itu ambil mata pelajaran pendidikan Pancasila. Jadi sengaja saya ambil itu berkaitan dengan bagaimana sikap dan perilaku anak terhadap nilai-nilai Pancasila. Sengaja saya ambil itu supaya ada ketemu dia punya materi dengan bagaimana observasi kepala sekolah dalam kelas. Saya sambil pendidikan Pancasila. Terus di modul belajar itu tentu ada langkah kegiatannya, langkah-langkah pembelajarannya. Di langkah-langkah belajar itu tetap model RPP. Di dalam modul belajar ada RPP, ada kegiatan pembelajarannya. Secara tidak langsung di langkah-langkah pembelajarannya muncul langkah pembelajaran di mana muncul itu kesepakatan kelas. Misalnya saat anak menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru, tentunya kesepakatan kelas bagaimana prosedurnya, dia jelas mengacungkan tangan dulu, tidak seharusnya langsung menjawab, atau semua satu kelas menjawab. Paling tidak yang menjawab itu anak-anak yang duluan mengacungkan tangan. Jadi itu semacam kesepakatan yang sudah kita sampaikan di awal semester. Terus yang berikut dalam langkah-langkah pembelajaran ketika diskusi kelompok. Ketika diskusi kelompok, kebiasaan anak diskusi kelompok itu mereka mengatur atau meminta mereka sendiri untuk memilih teman kelompoknya. Tapi dengan kesepakatan kelas kita semacam bermain game agar anak tidak memilih teman sama kemampuan yang sama, apalagi tidak kita pilih yang bervariasi, ya, karena anak-anak sendiri yang tentukan. Jadi situ sudah dibuat kesepakatan di awal semester langkah yang baik supaya tidak ribut atau berduaan dalam kelas, maka diperlukan hal-hal seperti itu. Jadi muncul sendiri dalam kegiatan pembelajaran. Itu hasil RPP yang saya buat, itu pengalaman saya. Terus yang berkaitan dengan target perilaku yang rubrik yang diambil oleh kepala sekolah, di mana bunyinya guru mengajak murid untuk mengingat aturan kesepakatan kelas yang telah disepakati. Jadi saya rasa
ini tidak perlu, itu menurut saya tidak perlu. Yang penting kita sudah pajang itu di dalam kelas, seperti di kelasnya Pak Un tadi sudah ada kesepakatan kelasnya. Jadi ketika anak melanggar kesepakatan kelas, tinggal guru memberikan petunjuk atau mengingatkan kepada peserta ini bahwa kita sudah melanggar kesepakatan kelas. Jadi peserta didik yang melanggar kesepakatan ini akan membaca ulang apa kesepakatan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi itu tanggapan dari saya soal observasi nanti di dalam kelas. Saya kembali. Baik, terima kasih Pak Guru sudah memberikan rincian kegiatan. Ya. Sudah terperinci Pak kegiatannya. Jadi Kegiatan belajar. dalam pembelajaran itu diskusi kelompok. Pembentukan kelompok disesuaikan dengan kesepakatan kelas yang dibuat. Salah satu contohnya itu adalah bentuk disiplin tadi, kalau mau berbicara mengangkat tangan. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari disiplin apa? Disiplin positif ya, disiplin di kelas. Nah, mungkin sebelum ini apa? Ada dari teman-teman lain nih? Ada? Ibu Intan atau Ibu ini ada? Tidak ada. Baik teman-teman, berkaitan dengan observasi, ya, tadi penjelasan dari Pak Yus sudah ada gambaran. Kita bisa masukkan modul ajar dan atau RPP atau bentuk asesmen. Silakan RPP dan modul ajar itu disesuaikan dengan rubrik penilaian. Penerapan, misalnya begini, kalau kita kasih masuk modul ajar, di dalam pembelajaran itu singgung sedikit, sentil sedikit tentang disiplin positif atau keyakinan kelas. Makanya langkah yang pertama yang harus kita buat kembali ke kelas ini, pertama buat kesepakatan kelas. Buat kesepakatan kelas. Kalau guru mata pelajaran nanti tinggal mengikuti berdasarkan kesepakatan kelas itu. Nah, kesepakatan kelas tadi kan kita sudah bahas, buat kesepakatan yang gampang-gampang, ya, jangan terlalu banyak, yang bisa diterapkan di kelas. Misalnya kalau di kelas 1, contoh saya langsung buka saja. Sebelum buka situ, setelah buat kesepakatan kelas itu tempel di kelas atau pajangkan di kelas. Silakan dikreasi mau modelnya bagaimana, yang penting ditempel di kelas. Kemudian kesepakatan yang ada praktik dalam proses pembelajaran dulu. Jangan sentuh anak di kelas rendah, dia bisa itu tulis. Oh, kesepakatan di kelas rendah. Kesepakatannya kan saya pernah buat tuh, mereka tidak bisa menulis. Itu yang saya maksudkan begini katakan. Artinya begini, kita ini sudah buat kesepakatan itu, kita sudah buat disiplin itu. Hanya kalanya kita itu di bagian dokumentasi. Bagaimana supaya kita menarasikan itu, atau kita bisa tunjukkan itu, Pak, oh ini pandai dan ini Pak. Hanya sekarang kan pakai psik, dia waktu dia observasi itu dia harus melihat apa yang sudah kita buat. Misalnya begini Kak, ya di kelas 1-2 itu tidak bisa menulis, belum bisa menulis dengan baik. Ya mungkin nanti bagaimana caranya? Paling gampang mungkin kita bisa videokan. Kita videokan kegiatan itu pada saat kita membuat kesepakatan kelas itu. Ingat kesepakatan kelas kita apa? Lalu kita guru yang buat. Nah, sehingga bukti bahwa itu kesepakatan berdasarkan kesepakatan bersama, itu bukan video itu. Mungkin itu ya kegiatan. Jadi setelah dari sini kita pulang ke kelas masing-masing buat kesepakatan kelas. Rekomendasi saya 3-5 yang sederhana, yang gampang-gampang saja. Misalnya tadi sudah kita dapat gambaran, kalau mau berbicara angkat tangan. Itu salah satu bentuk kesepakatan yang bisa diterapkan kalau kita masuk RPP atau modul. Sinkron nanti jadinya, ya toh? Sinkron jadinya. Atau misalnya dalam pembentukan kelompok tetap mengacu pada ketertiban. Itu merupakan bagian dari disiplin positif. Setelah buat kesepakatan kelas, jangan lupa pajangkan atau tempel di kelas. Kemudian praktekkan dalam pembelajaran. Dan terakhir tadi dari Pak Vio, refleksi itu yang penting. Refleksi, artinya refleksi progresnya, pencapaian. Sekali lagi teman-teman, rubrik penilaian kita itu bisa dilihat di PME masing-masing. Satu, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas.
Guru mengajar peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Misalnya salah satu kesepakatan kelas itu, saya yakin saya bisa mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik. Nah, imbasnya ke ini, poin ini, melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Refleksi di akhir pembelajaran. Apa yang sudah kita belajar hari ini? Itu pertanyaan-pertanyaan refleksi itu. Bahwa hari ini kita belajar bersama misalnya di kelas apa ya? Nah, kita hari ini sudah belajar apa? Dito, belajar apa tidak so? Gitu. Nah, itu merupakan bagian refleksi itu. Tanya jawab itu. Nah, itu yang kalau tulis tidak bisa itu. Jangan bisa ditulis. Bagaimana cara? Videonya. Taruh di HP di sudut-sudut kelas. Videonya. Oh, pas saya sudah bikin refleksi. Begitu pakai fit jadwalnya turun misalnya tanggal 16 turun di kelas 1, tunjuknya video Pak ini. Saya punya kesepakatan bikin kesepakatan kelas nanti. Oh ya. Sehingga pakai fit juga observasi berdasarkan itu. Bukan observasi yang lain, tidak mengimbas ke tempat lain. Atau misalnya guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Nah, ini kan muncul di dalam pembelajaran, proses pembelajaran. Asal kelas kita coba apa tidak rapi, bagaimana supaya rapi kelasnya? Nah, piket Pak, atau piket Ibu, itu sudah menjalankan ini apa? Peristiwa restitusi. Gitu. Nah, sekarang bagaimana supaya pakai kita bisa lihat itu? Apakah tunggu tanggal observasi? Itu atau kita bisa lihat apa? Bagaimana? Lalu kalau memang tidak tunggu tanggal observasi, bagaimana caranya kita buktikan ke kepala sekolah bahwa kita sudah buat itu? Pelan-pelan saya nanti kita coba buat. Baik? Pelan-pelan sih. Ini ada contoh keyakinan kelas. Kelas 1 ya. Kelas 1. Ini contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu senang. Nah, ini paling gampang sudah ini. Paling gampang penerapannya ini. Setiap anggota kelas perlu senang. Ibu guru goyang saya di depan, yang putar musik besar-besar di kelas, goyang itu sudah senang. Betul tidak, Pak? Iya betul, tidak senang sih gitu. Paling gampang ini. Ini salah satu bentuk keyakinan kelas untuk kelas 1. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Bisa itu tugas ya, gampang. Apa? Piket. Sampai piket hari ini. Misalnya Afgan piket hari ini di kelas 1. Ya Afgan ambil sapu-sapu. Nah, ini baru apa? Keyakinan kelas. Hanya bagaimana caranya Ibu supaya ini muncul di dalam RPP. Harus tetap muncul di dalam RPP. Gitu. Misalnya mengingatkan anak-anak untuk selalu melaksanakan keyakinan kelas. Atau misalnya gini, setiap anggota kelas perlu senang. Di dalam RPP Ibu bisa kasih begini, mengawali pembelajaran dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Itu kan sudah membuat keyakinan kelas perlu rasa senang. Iya toh? Atau bagaimana pakai ini? Ya, RPP di dalam RPP kan? Di dalam RPP itu kan misalnya begini. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, saling menghargai ini kan di RPP ada berdoa sebelum memulai pelajaran. Pada saat berdoa itu anak-anak tenang tidak? Kalau ada yang ribut, ada yang masih ganggu teman, restitusi bertindak. Bikin restitusi di situ. Bisa ini ya. Bikin restitusi di situ. Misalnya masih pas dia mengaji yang itu, misalnya bisa di kelas. Sementara doa, tiba-tiba Gervan ganggu Dika atau tuh mengaji itu. Pada restitusi. Ingat, keyakinan kelas kita adalah berdoa sebelum belajar. Kenapa berdoa? Karena kita harus bersyukur. Nah, kau ganggu teman itu salah. Kau ganggu teman itu salah. Kira-kira kau mau jadi anak yang baik atau tidak? Memang nih Pak, jadi anak yang baik. Nah, itu sudah menanyakan keyakinan. Munculnya di RPP itu menghargai ini tadi, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Saya kira itu penerapan di kelas. Intinya ini bukan barang baru dan jangan terlalu merasa beban. Enjoy. Yang paling berkesan itu pesan Ki Hajar Dewantara bahwa tugas kita guru itu sebenarnya menuntun. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita pikirkan, tapi kita harus tuntun anak-anak sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Itu yang sangat berkesan buat saya dan semoga ini bisa menjadi pegangan untuk kita semua. Memang jadi guru nih kalau seandainya kalau kita buat
hanya karena memenuhi tuntutan, tidak enjoy kita. Kalau kita buka video-video di PMN itu selalu sekali pertama sekali selalu bilang begini kan, salam dan bahagia. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu kalau kita jadi guru itu kita harus bahagia dan selamat, menuju kebahagiaan dan keselamatan. Jadi itu saja terakhir, salam dan bahagia. Intan, terima kasih banyak. Sampai jumpa di observasi kelas bersama para teknisi. Mohon maaf kalau ada yang kurang, ada yang